Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini judulnya adalah Sekularisme dalam Syariat. Proses sekularisasi terjadi ketika agama, baik sebagai organisasi ataupun perilaku atau tindakan, begitupun agama sebagai kesadaran, itu telah terkikis, bahkan tersingkir dari dinamika kehidupan modern bersamaan dengan tumbuhnya rasionalitas. Meskipun begitu, istilah sekuler telah mengalami peorasi atau pembelokan makna, atau lebih tepatnya pemburukan makna gitu, yang menjadikannya berkonotasi negatif gitu. Pendapat yang paling menyudutkan adalah bahwa sekularisme itu sama dengan ateisme. Nah, di Barat, sekularisme dalam pengertian pemisahan antara gereja atau agama dengan urusan-urusan dunia, itu kemudian berkelindan dengan paham liberalisme. Nah, ini banyak yang menilai hal itu merupakan faktor pendorong munculnya modernisme, terutama di dunia Barat. Nah, kita tahu di Barat di dunia Barat, sebelum Renaissance itu dominasi agama terhadap segala macam aspek kehidupan itu begitu kuat gitu. Sedemikian mencengkramnya sehingga kebebasan berpikir, berpendapat dan sebagainya itu dibatasi. Dengan demikian kemajuan ilmu pengetahuan juga menjadi mandek, yang kemudian pada akhirnya muncul Renaissance, di mana rasionalisme itu menjadi menguat, dan kecenderungan untuk kemudian agama itu dalam hal ini urusan-urusan yang sifatnya non keagamaan itu dipisahkan dengan gereja gitu, dipisahkan dengan agama. Sementara itu di dunia Arab pernah terjadi hal yang cukup kontroversial ketika Hasan Hanafi, seorang cendekiawan Mesir gitu, mengatakan bahwa secara esensi Islam adalah agama sekuler gitu. Dalam arti Islam adalah agama tanpa sistem kependetaan, dan oleh karena itu Islam tidak membutuhkan sekularisme model Barat. Nah, pendapat Hanafi ini kemudian coba dikoreksi oleh Abd al-Jabiri, ini cendekiawan dari Maroko, yang berpendapat siapapun yang mengatakan Islam adalah agama sekuler itu sama saja mengatakan Islam adalah agama yang tidak sekuler. Nah, sekularisme dalam pengertian pemisahan antara agama dengan urusan dunia bukanlah objek substantif dalam Islam, kata Al-Jabiri. Namun, ketika sekularisme kemudian dimaknai sebagai pemisahan antara ulama dan umaro, atau pemimpin, atau pemisahan agama dan politik, maka fakta itulah yang membentuk pengalaman, sebagian besar pengalaman dari umat Islam. Demikian kata Al-Jabiri. Nah, uniknya di Mesir pada suatu saat sekitar tahun 60, 70 hingga 80-an, itu paham sekularisme juga mendapat respon positif yang datang dari beberapa tokoh. Nah, ini Syekh Ali Abdul Razak, ini merupakan ulama sekuler asal Mesir yang menganjurkan pemisahan antara negara dan agama. Baginya, secara historis, keberadaan Islam sebagai ajaran itu tidak bersangkut paut dengan tata pemerintahan. Hal ini dilandasi oleh pemahaman Abdul Razak bahwa Nabi sebagai penyebar kebenaran agama, perannya adalah murni spiritual. Nah, kemudian ada juga pendapat lain dari Taha Hussein,
yang mengatakan bahwa terkait orientasi kultural, Mesir adalah cerminan dari Barat. Ya. Taha Hussein juga membedakan antara agama dan peradaban, di mana baginya peradaban Barat, ya, dalam hal ini bukan agamanya, ya, itu layak untuk diadopsi di Mesir. Nah, tokoh Mesir lain, yakni Fuad Zakaria, itu berpendapat, ya, yang mengatakan bahwa, ya, syariah Islam itu tidak berlaku sepanjang zaman gitu. Ya. Syariah Islam hanya berlaku pada saat kenabian, ya, menurutnya gitu. Dimana pada saat itu, ya, pemerintah di bawah uh, kendali ataupun di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad itu sifatnya ilahiyah, ya, dan itu merupakan hal yang niscaya gitu. Nah, kemudian menurut Zakaria, sesudah masa Nabi, ya, pemerintah yang ilahiyah itu telah terhumanisasi gitu, ya. Dalam arti pemerintahan yang sifatnya yang tadinya ilahiyah, ya, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad itu pasca Nabi kemudian wafat itu tidak lagi bersifat ilahiyah karena sudah terhumanisasi dalam pengertian telah menjelma dalam tanda petik menjadi pemerintahan yang dipimpin ataupun diisi oleh orang-orang yang mempunyai pendapat yang bermacam-macam gitu, yang dalam arti tidak langsung mendapat tuntunan dari ilahi gitu. Nah, pendapat yang sama dengan Fuad Zakaria itu datang dari ini Said Al-Ashmawi, ya. Dia mengatakan hanya pada masa Nabi Muhammad saja gitu syariat itu syariat Islam, ya, itu wajar diberlakukan. Untuk masa selanjutnya, ya, menurutnya itu tidak ada kebutuhan untuk menerapkan syariat atau apalagi ya pendirian negara Islam, karena tidak seorang pun berhak mengklaim otoritas, ya, ilahiyah sebagaimana pernah diemban oleh Nabi Muhammad. Menurut Ashmawi, ya, syariat, ya, atau syariat Islam bukanlah hukum Tuhan dalam pengertian sempit. Namun, itu merupakan cara atau jalan atau metode, ya, sedemikian sehingga syariat itu akan menyesuaikan dengan dinamika kehidupan manusia. Ya, ini kan sifatnya seperti tadi dilontarkan oleh Zakaria itu, jadi terhumanisasi. Nah, selanjutnya, tuntunan kemajuan dan modernitas yang menjadi jargon dari sekularisme, ya, mau tidak mau harus berhadapan dengan pelaksanaan syariat Islam sebagai syarat menghindari pemikiran dualitis, gitu, dualisme antara dunia dan agama, kemudian juga antara amal dan iman. Namun bagi Hanafi hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit gitu, ya. Mengingat syariat Islam merupakan syariat positif yang ditegakkan berdasarkan kepentingan atau kemaslahatan umat. Bagi Hanafi, ya, hukum syar'i, ya, meliputi dimensi primer, ya, daruriyat, ya, diikuti dimensi sekunder, hajiyat, dan dimensi tersier atau tahsinat. Nah, dimensi primer itu terkait dengan menjaga agama, kehidupan, akal, kehormatan, dan harta benda. Nah, kelima butir dimensi primer tersebut merupakan dasar-dasar kehidupan yang pada hakikatnya itu harus diperjuangkan para sekularis. Dengan demikian sesungguhnya terdapat kompatibilitas, ya, atau kesesuaian antara syariat Islam dengan sekularisme gitu. Dalam pengertian sekularisme termodifikasi, ya, bukan sekularisme barat. Hal inilah yang menjadi dasar pijakan Hanafi
bahwa pemisahan antara agama dan negara sesungguhnya menurutnya itu tidak relevan. Terkait dengan pengertian dimensi primer sebagaimana penjelasan sebelumnya, ini Nasr Hamid Abu Zaid, ini juga sarjana dari Mesir gitu, yang merupakan kompatriot atau juniornya Hasan Hanafi, itu ya juga memposisikan diri sebagai pendukung sekularisme gitu. Nah, Abu Zaid itu menekankan itu perlunya ya dipahami ya perbedaan antara agama dan kajian agama atau agama dengan ilmu keagamaan gitu. Agama merupakan aturan yang terkumpul dalam teks-teks, ya, ini terutama Al-Quran dan hadis, ya, yang dimantapkan secara historis. Ya. Sedangkan kajian agama itu merujuk pada interpretasi atau penafsiran atas teks-teks tersebut. Kajian agama atau ilmu keagamaan itu perlu dihidupkan dan dikembangkan agar umat Muslim atau umat Islam itu dapat mempraktikkan agama secara lebih baik. Ya. Maka ungkapan Abu Zaid bahwa sekularisme adalah interpretasi sejati dan pemahaman ilmiah atas agama itu tidaklah mengherankan. Dalam hal ini adalah terkait dengan kajian agama atau kajian keagamaan. Ya. Bukan dari agama itu sendiri, tapi adalah titik beratnya adalah pada kajian ilmiah atas agama. Bagaimana dengan pendapat para scholar Muslim dari Indonesia? Ini ada pendapat dari Cak Nur atau Nur Khalis Majid yang mengatakan bahwa sekularisasi ya dia jargonnya adalah sekularisasi ya, bukan sekularisme. Nah, sehingga kemudian dia mengatakan bahwa sekularisasi itu tidak dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme. Gitu. Untuk mengubah atau mendoktrin kaum muslimin menjadi berpaham sekuler. Bukan seperti itu. Tapi sekularisasi itu dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi. Ya. Dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikan ya nilai-nilai yang bersifat duniawi tersebut. Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran sebuah nilai di hadapan kenyataan-kenyataan material yang sifatnya alamiah, kemudian moral ataupun historis, menjadi sikap yang melekat pada kaum muslimin. Sekularisasi dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Hal yang banyak disalahpahami adalah bahwa sekularisasi yang ditawarkan oleh Cak Nur ini berbeda dengan pengertian paham sekuler atau sekularisme secara umum. Sekularisasi di sini adalah suatu bentuk liberating development ya. Nah, yang intinya adalah merupakan upaya atau proses pembebasan pikiran. Karena ini diperlukan oleh umat Islam. Menurut Cak Nur dalam perjalanan sejarahnya, umat Islam itu tidak sanggup lagi membedakan antara nilai-nilai yang bernuansa transendental dan nilai-nilai yang bernuansa temporal. Hierarki kedua nilai tersebut, yaitu nilai transendental dan nilai temporal, ini sering disalahpahami dengan menganggap semua nilai dalam Islam adalah transendental atau bernilai ukhrawi gitu, tanpa kecuali gitu. Akibatnya seolah-olah Islam itu
ditempatkan hanya sebatas tradisi gitu. Sedemikian sehingga menjadi Islamis itu sederajat dengan menjadi tradisionalis. Dari tayangan sebelumnya kita lihat bahwa diskursus mengenai sekuler dan syariat itu penuh warna gitu. Para tokoh muslim atau cendekiawan muslim pun belum mendapatkan kesepemahaman gitu tentang istilah sekuler, sekularisasi dan sekularisme gitu. Dan oleh karena itu wajar saja bila untuk masa-masa mendatang dari diskursus mengenai sekuler dan syariat ini masih akan terjadi gitu. Ya, mudah-mudahan semua itu dalam rangka untuk memajukan Islam ya, memajukan Islam dan peradaban dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.